Pernah bertanya-tanya seperti apa tim yang ideal bagi seseorang yang berhasil mencapai puncak? Hello Richarders, dan selamat datang kembali di video kami yang menarik. Hari ini kami memberi kamu gambaran sekilas di balik layar tentang cara individu kaya menyusun lingkaran dalam dan jaringan mereka. Tujuan dari video ini adalah agar kamu memahami bahwa sukses seperti perjalanan panjang. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri. Anda perlu membangun tim Anda. Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Jika kamu belum subscribe, kamu ketinggalan. Kami telah menetapkan bahwa tidak ada yang namanya individu yang sepenuhnya mandiri. Kamu membutuhkan orang untuk membantu kamu membangun. Orang yang tepat dapat kamu andalkan dan mendorong kamu untuk maju. Itulah mengapa topik hari ini sangat berharga. Inilah 10 orang yang orang kaya ada di sekitar mereka. Yang pertama, keluarga yang mendukung. Mereka melihat keluarga sebagai terpisah dan lebih unggul dari yang lainnya. Dan ini bukanlah sesuatu yang baru. Keluarga kaya telah menempatkan keluarga mereka di atas segalanya selama berabad-abad. Itulah mengapa keluarga terkaya di Florence 500 tahun yang lalu masih menjadi keluarga terkaya saat ini. Individu kaya membangun kekayaan mereka di sekitar keluarga mereka, dan setiap anggota mendorong ke arah tujuan yang sama dengan cara mereka sendiri. Karena pada akhirnya, siapa yang lebih dapat dipercaya daripada keluarga kamu? Anggota keluarga memiliki keuntungan kompetitif tidak adil yang sangat besar, yang muncul dari kepercayaan yang diwariskan kepada mereka. Apapun yang terjadi, keluarga harus menjadi benteng kuat kamu. Kamu harus selalu dapat kembali ke keluarga kamu dan mengetahui bahwa mereka ada untuk kamu. Yang kedua, lingkaran sahabat dekat. Ini adalah koneksi langsung yang telah bertahan dalam ujian waktu. Keluarga tanpa garis darah, orang yang kamu percaya, orang yang kamu biarkan masuk ke rumah, jiwa, dan pikiran kamu. Mereka mengenal kamu dan menerima kamu apa adanya. Mereka akan ada untukmu di hari-hari penuh hujan. Mereka akan ada untuk kamu di hari-hari hujan dengan membawa payung dan gelas champagne saat waktunya untuk merayakannya. Salah satu pelajaran paling berharga yang kami pelajari dalam beberapa tahun terakhir adalah bagaimana mengukur kesuksesan. Mengukur keberhasilan dengan berapa banyak orang sukses yang kamu miliki di sampingmu. Mempelajari hal ini dari Sean Carter. Panggilan bangun datang ketika kami menyadari bahwa Anda berkualifikasi sebagai miskin jika semua orang di sekitar Anda miskin kecuali Anda. Jadikan lingkaran dalam kamu kaya dan mereka akan membalas budi. Yang ketiga, pengacara. Di luar teman dekat kamu, setiap orang kaya membutuhkan dua alat ampuh di gudang senjatanya, hukum dan keuangan. Ini sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Statistik dari tahun lalu mengatakan bahwa cara nomor 1 orang Amerika melihat diri mereka menjadi kaya adalah dengan menuntut seseorang yang kaya untuk menang. Untuk kelas menengah Amerika yang tertabrak bus umum dan selamat dengan jelas, atau kerusakan fisik ringan selama bekerja dapat berarti kamu mendapatkan jackpot. Amerika Serikat memiliki lebih banyak pengacara daripada seluruh penjuru dunia. Hampir 800.000 di antaranya. 90 juta tuntutan hukum diajukan setiap tahun. Kebanyakan dari mereka menargetkan perusahaan dan orang kaya. Orang-orang yang mengalami kerugian. Bahkan ada lelucon di antara orang-orang kaya yang mengatakan, kamu tidak benar-benar kaya jika kamu tidak dapatkan setidaknya satu tuntutan dalam sebulan. Orang melihat kamu sebagai target. Bahkan orang hebat seperti Will Smith dituntut rata-rata sekitar 20 kali per tahun. Kamu membutuhkan pengacara yang baik. Mereka akan menjauhkan predator dan memastikan kamu dibayar. Yang keempat, akuntan. Hal yang berharga yang orang kaya gunakan adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pengoptimalan financial mereka. Begitulah mengapa Trump hanya membayar pajak $750 atau hanya 10,5 juta rupiah per tahun. Kamu harus bermain sesuai aturan. Masalahnya adalah ada begitu banyak aturan yang tidak kamu ketahui. Orang kaya mampu membayar seseorang untuk melewati setiap hal dan mencari cara untuk memanfaatkannya demi kebaikan kamu. Sekedar pengingat, apakah
kamu ingat ketika koran Panama keluar mengungkapkan bagaimana semua orang kaya memindahkan uang mereka ke luar negeri untuk menghindari pajak dan ceritanya hilang begitu saja dan tidak ada yang terjadi? Ya, sebenarnya jurnalis yang memecahkan cerita meninggal dalam kecelakaan mobil yang misterius. Sebenarnya sangat mudah untuk membayar sedikit pajak jika kamu membentuk sebuah perusahaan. Yang kelima, asisten. Ketika kekayaan kamu meningkat, semakin kamu mulai benar-benar memahami nilai waktu, pertanyaan mana yang sebenarnya bagus untuk ditanyakan pada diri kamu saat ini. Luangkan waktu sejenak untuk menghasilkan angka yang realistis dan benar. Berapa bayaran per jam kamu? Dengan mengingat jawaban tersebut, kamu tidak boleh melakukan apapun yang dapat mengganggu yang nilainya kurang dari tarif per jam kamu. Asisten adalah orang yang nilai per jam lebih rendah daripada Anda, tapi cukup tinggi untuk dipercaya dengan tugas berharga. Kamu semua memiliki gambaran tentang asisten di film yang membawakan kopi, tapi bukan itu yang dilakukan oleh kebanyakan asisten orang kaya. Asisten yang hebat akan melakukan dua hal untuk kamu. Pertama, pecahkan masalah yang tidak perlu kamu lakukan. Kedua, tetapkan hidup kamu pada jadwal. Hanya itu saja, manajemen waktu dan penyelesaian masalah untuk masalah yang lebih rendah dari tarif per jam kamu. Yang keenam, orang kepercayaan. Ini lebih merupakan fungsi yang dikaitkan dengan individu daripada orang yang sebenarnya terpisah. Bagi beberapa orang, orang kepercayaan adalah pengacara mereka, akuntan, atau teman dan keluarga. Tetapi setiap orang membutuhkan orang ini dalam hidup mereka. Fungsi orang kepercayaan adalah sebagai penyangga rahasia, niat, dan ide. Ini adalah orang yang kamu percayai sepenuhnya. Mereka tahu rahasia kamu, mereka mengenal kamu sepenuhnya, dan mereka dapat memberikan umpan balik yang jujur tanpa penilaian atau ketakutan bahwa rahasia itu akan bocor. Beban emosional yang dilepaskan dengan mengeluarkan sesuatu dari dada kamu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua. Tetapi berhati-hatilah dengan siapa yang kamu pilih sebagai orang kepercayaan kamu, karena orang ini memiliki cukup amunisi untuk menghancurkan keberadaan kamu jika ada yang menjadi nakal. Yang ketujuh, pengasuh. Poin pertama dalam daftar ini adalah keluarga. Anak-anak adalah bagian penting dari keluarga, dan seperti yang diketahui setiap orang tua, bagian yang memakan waktu cukup lama. Berikut adalah filosofi utama yang telah kamu identifikasi di antara orang-orang kaya dalam hal pengasuh anak dan membesarkan anak. Kamu membawa orang-orang masuk ke waktu bebas sehingga kamu dapat menjadi bagian dari pendidikan anak kamu. Dengan kekayaan, waktu dijadwalkan secara berbeda dan kamu ingin memanfaatkan setiap interaksi yang kamu lakukan dengan anak-anak kamu. Seorang pengasuh ada untuk mengisi waktu di antaranya. Para pengasuh menyediakan waktu luang untuk dihabiskan dengan pasangan kamu, pergi berkencan, menjaga api tetap menyala, jika tidak seluruh keluarga akan menderita. Ada banyak pengasuh yang berpenghasilan lebih dari $200.000 per tahun atau 2,8 miliar per tahun, dan orang-orang dengan senang hati akan membayar untuk mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Yang kedelapan, manajer keuangan. Hal ini terjadi setelah kamu mendapatkan sejumlah uang tergantung di mana kamu tinggal. Itu pada titik di mana kamu memiliki lebih banyak pendapatan tambahan daripada kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dengannya. Kamu sibuk menjalankan 1, 2, 3, dan 4 perusahaan. Uang mengalir masuk, kamu membutuhkan seseorang untuk mengelolanya untuk kamu. Ini adalah orang yang berpengalaman dalam dunia keuangan dan mitigasi risiko. Pekerjaan mereka pada dasarnya adalah membuat kamu lebih banyak uang dari uang yang kamu miliki saat ini. Mereka pergi ke pasar dan menemukan peluang bagi kamu untuk menginvestasikan uang kamu. Mereka menyusun kesepakatan, memberi laporan rinci tentang kinerja keuangan kamu, dan dalam beberapa kasus mereka memastikan anak-anak kamu tidak merusak semua yang telah kamu bangun. Sebagian besar keluarga kaya memiliki manajer keuangan yang berdedikasi. Alternatifnya adalah pengelola dana lindung nilai yang pada dasarnya melakukan sesuatu yang serupa, tetapi tidak pada tingkat individu. Yang kesembilan, seorang politisi. Setiap orang kaya memiliki teman politisi yang sangat konservatif. Prosesnya cukup sederhana. Kamu memiliki teman yang ingin menjadi perubahan yang mereka ingin lihat di dunia. Kamu memiliki uang. Uang membeli pemasaran dan kampanye yang bagus, yang membuat teman kamu terpilih di kantor. Ketika saatnya tiba bagi teman kamu untuk mempertimbangkan topik yang berhubungan dengan aktivitas kamu, dia akan memilih hasil yang lebih menguntungkan bagi kamu sebagai tanda persahabatan kamu. Dalam beberapa kasus, teman kamu juga akan memberi kamu kontrak pemerintah
pemerintah dengan imbalan dibagi di antara kamu berdua. Di negara maju, apa yang baru saja kami jelaskan kepada kamu disebut korupsi. Tetapi di Amerika disebut lobbying. Jika kamu menertawakan lelucon itu, pastikan untuk tekan tombol like ya. Yang ke-10, seorang mentor. Seorang mentor adalah salah satu orang paling berharga yang dapat dimiliki seseorang. Mentor kamu adalah seseorang yang paling mengikuti jalur yang kamu jalani saat ini dan dapat memberikan panduan dengan cara yang paling mulus hingga akhir. Anda tidak perlu kaya punya mentor, tapi hampir semua orang kaya memiliki satu. Seberapa menakjubkan memiliki seseorang yang dapat kamu temui untuk meminta bimbingan dan jawaban atas pertanyaan yang mengganggu kamu. Dan tahu bahwa mereka mengutamakan kepentingan kamu. Seseorang mentor yang berkualitas dapat menyelamatkan kamu 10 tahun atau lebih dari membuat kesalahan sendiri dan jutaan dolar dalam jangka panjang. Hal yang menakjubkan adalah kamu tidak lagi harus memilih dari orang-orang di kota kamu. Hari ini kamu dapat memiliki mentor di seluruh dunia. Faktanya, kami membangun Rich Aid sebagai sumber bimbingan. Kamu memiliki mentor yang hebat selama ini dan semua pengetahuan mereka dimasukkan ke dalam video harian untuk kamu kembangkan. Di alur Rich Aid, kami sangat menyarankan kamu untuk memilih Tribe of Mentors. Tautan dalam deskripsi ini adalah buku oleh Tim Ferriss yang memberikan semua nasihat terbaik dari semua orang sukses yang berhubungan dengannya. Setiap saat, pastikan kamu menghargai kebenaran dan integritas di atas segalanya. Paradoksnya adalah, orang-orang yang akan membuat kamu tetap seimbang sekarang karena kamu kaya adalah orang-orang yang ada di samping kamu ketika kamu baru memulai. Uang tidak bisa membelinya. Terima kasih telah mengikuti sampai video ini selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Dan kalian juga bisa mengikuti kami di Instagram. Instagram sudah kami letakkan di kolom deskripsi. Terima kasih Richaders.